Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-22 dengan judul Gelapnya Malam Tanpa Bintang. Dalam seri ke-653 ini didukung oleh para pemain Nini Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, Sono Sugiyakso sebagai Empu Lunggah, Iwan Dahlan sebagai Mantri Parakrama, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyong loro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Aduh, rematik kuku, mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil, buang air kecil jadi lancar, dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok, dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Pagi-pagi sekali, Nini Luh Jinggan sudah bangun. Gadis itu kemudian bekerja di belakang, sementara Empu Lunggah sudah lebih dulu berangkat ke ladang. Setelah selesai menyiapkan pekerjaan di belakang, Nini Luh Jinggan bergegas menuju ke ruangan bilik Mantri Parakrama. Tangan kirinya mencincing kendi berisi air putih, sementara tangan kanannya membawa sepiring bubur santan seperti biasanya. Tuan Mantri? Loh, kok tidak ada? Di mana Tuan Mantri? Dia pasti sedang membersihkan tubuhnya di pancuran air di belakang rumah. Baik, aku akan tunggu saja di sini. Sesaat lamanya Nini Luh Jinggan duduk di atas pembaringan. Tapi setelah Mantri Parakrama tidak juga muncul, gadis itu menjadi kesal. Dia lalu bergegas keluar, mencari Mantri Parakrama ke sana kemari. Tiba-tiba dia menjadi cemas. Nini Luh Jinggan kembali berlari ke ruangan bilik Mantri Parakrama. Oh, jangan-jangan dia pergi. Aku sudah mencarinya ke sana kemari. Oh, ini ada selembar daun rontal. Benar. Tuan Mantri telah pergi. Tuan Mantri telah pergi dengan diam-diam. Aku akan menyusulnya. Dia pasti belum pergi terlalu jauh. Aku yakin aku akan bisa menyusulnya. Aku harus membawa Jamantara. Dan aku tidak perlu berkata kepada ayah. Aku akan membawa Tuan Mantri kembali ke rumah ini. Dia tidak boleh pergi. Luka-lukanya belum sembuh benar. Nini Luh Jinggan melompat ke halaman pondok. Dari jauh dia dapat melihat Empu Lunggah bekerja di ladang, menanam sayur-sayuran. Dia sengaja tidak memberitahu ayahnya. Nah, Jamantara, ayo kita cari Tuan Mantri. Kita cari sampai ketemu. Dia tidak boleh berbuat seperti itu. Kasihan dia. Kalau sampai terjadi apa-apa di tengah jalan, tidak akan ada yang menolongnya. Oh, di mana bocah itu? Di sini juga tidak ada. Di ruangan biliknya juga tidak ada. Kemana bocah itu? Ya, barangkali dia mengajak Tuan Mantri Parakrama bermain-main bersama Jamantara. Hei, ada selembar daun rontal. Oh, nampaknya ini tulisan Tuan Mantri Parakrama. Oh, apa isinya? Coba aku lihat sebentar. Bapak Lunggah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya terpaksa meninggalkan rumah kediaman Bapak Lunggah. Saya tidak bisa berlama-lama tinggal bersama Bapak Lunggah. Saya ini adalah seorang buronan. Saya seorang pelarian.
Setiap saat prajurit-prajurit Ramapati dapat datang ke tempat ini. Dan saya tidak ingin melibatkan Bapak Lungga. Terima kasih atas pertolongan Bapak Lungga. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Nini Luh Jinggan, putri Bapak yang sangat ramah dan berbudi mulia. Saya merasa sangat terharu. Setelah peperangan yang dahsyat, di mana nyawa manusia tidak ada harganya lagi, sepertinya pertemuan dengan Bapak Lungga dan Nini Luh Jinggan membuat jiwa saya kembali sejuk. Lenyap seketika suasana peperangan yang panas penuh bergelimang hawa nafsu. Nafsu angkara murka, nafsu keserakahan duniawi, nafsu membunuh, nafsu amarah ataupun nafsu-nafsu yang rendah lainnya. Sesungguhnya saya merasa sangat bahagia. Saya merasa bahagia telah mendapat kesempatan untuk tinggal bersama Bapak Lungga beserta Nini Luh Jinggan, walaupun hanya dalam sekejap. Nah, Bapak Lungga, saya mohon diri. Maafkanlah kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak, Mantri Parakrama. Memang benar apa yang ditulis Mantri Parakrama. Perang itu membawa akibat yang buruk. Buruk bagi ketentraman hidup manusia dan buruk bagi perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri. Perang membuat manusia tidak mampu berpikir panjang. Baiklah. Aku memang tidak bisa melarang Tuan Mantri Parakrama untuk tetap tinggal di Kedung Peluk. Tapi bagaimana dengan Nini Luh Jinggan? Bocah itu, dia pasti berusaha menyusul Tuan Mantri Parakrama. Bocah itu memang senang membuat susah orang tua. Sementara itu, Mantri Parakrama sudah semakin jauh meninggalkan pondok kediaman Empu Lungga. Dia meluncur turun melalui jalan setapak di atas lereng bukit. Sekali waktu dia berhenti sejenak untuk menyeka peluhnya. Dia masih belum mempunyai tujuan yang pasti. Dia hanya sekedar mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Untuk menghindari kejaran prajurit-prajurit Ramapati. Menjelang tengah hari, Mantri Parakrama sudah tiba di kaki bukit. Mendadak dia menghentikan langkah-langkahnya. Sepertinya ada yang mengikuti langkah-langkahku. Tapi jaraknya cukup jauh. Aku tidak tahu apa maksud orang itu. Baiklah. Aku ingin tahu apakah dia masih akan terus membuntuti langkah-langkahku. Kembali Mantri Parakrama melangkah perlahan-lahan. Cuaca menjadi redup karena matahari terhalang oleh mega-mega. Angin pegunungan bertiup dengan lembut. Dia masih terus mengikuti aku. Tapi nampaknya dia bukan prajurit Majapahit. Aku dapat merasakannya. Aku tahu dia seseorang yang mempunyai tingkat ilmu kanuragan cukup tinggi. Apa maunya? Kalau aku menghentikan langkah-langkahku, dia pun ikut berhenti. Jika aku berjalan, dia pun ikut berjalan. Kurang ajar. Aku harus dapat melihat wajah orang itu. Hai, kamu! Mengapa kamu mengikuti langkah-langkahku? Ayo kemari! Jangan bersembunyi! Apa kau mempunyai urusan denganku? Ayo, perlihatkan wajahmu! Jangan bermain umpet-umpetan! Aku senang kepada orang yang suka berterus terang. Ayo, keluarlah! Keluar dari tempat persembunyianmu. Dia tidak mau keluar. Bersetan dengan orang itu. Aku harus segera mendapatkan tempat persembunyian yang aman. Kembali Mantri Parakrama melangkah, melanjutkan perjalanannya. Hatinya merasa lega, karena nampaknya orang itu tidak lagi membuntutinya.
Mantri Parakrama terus berjalan menyusuri jalan setapak, sebuah jalan tikus yang menuju ke desa-desa di bawahnya. Mendadak Mantri Parakrama terkejut ketika dia menikung sebuah tanjakan kecil. Di hadapannya telah menunggu seseorang. Aduh, sakit pinggang, jalannya tempoyongnya. Boyok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Aduh, rematik kuku mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya tempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Dia adalah seorang laki-laki berpakaian lusuh. Mantri Parakrama belum bisa melihat wajahnya karena laki-laki itu membelakanginya. Laki-laki itu memandang dengan tenang hamparan lembah di bawahnya. Angin pegunungan menyapu rambutnya yang panjang terurai sampai ke bagian pundak. Maaf Tuan, saya belum mengenal siapa diri Tuan. Saya tahu Tuan tidak bermaksud mengganggu saya. Maaf, saya hanya sekedar ingin tahu, apakah Tuan yang telah membuntuti saya sejak dari lereng bukit tadi? Iya, akulah yang membuntutimu. Apakah Tuan bermaksud menemui saya? Tidak, aku tidak mempunyai maksud apa-apa. Aku hanya senang membuntuti orang yang sedang berjalan sendirian. Aneh sekali. Tuan mempunyai kebiasaan yang aneh. Tak ada yang aneh di dalam hidup ini. Matahari bersinar terang, kadangkala dia redup. Mendung berarak menuju ke utara. Bulan memperlihatkan tangis seorang perempuan. Jangan dirimu terpesona. Jangan biarkan mulutmu ternganga. Tak ada yang aneh di dalam hidup ini. Semua berjalan biasa-biasa saja. Oh, Tuan. Tuan pandai sekali menyusun baris-baris syair. Tapi maaf, sebenarnya saya ingin sekali kenalan dengan Tuan. Tapi sayang sekali, saya tidak mempunyai waktu cukup banyak. Saya harus meneruskan perjalanan. Tunggu. Maaf Tuan, saya benar-benar tidak mempunyai waktu untuk melayani Tuan. Tunggu kataku. Apakah kau tidak bisa mendengarnya? Bukankah saya sudah minta maaf? Saya harus pergi. Saya tidak bisa lama-lama berada di tempat ini. Saya mempunyai urusan yang lain. Mungkin pada kesempatan yang lain kita masih akan bisa bertemu. Tapi maaf, sekarang ini saya benar-benar tidak mempunyai waktu. Aku akan melantunkan sebuah bait syair. Apakah kau mau mendengarkannya? Baiklah. Tapi hanya sebuah bait syair. Dan setelah itu, apakah Tuan memperbolehkan saya pergi? Mengapa harus terburu-buru? Hidup adalah perjalanan sia-sia. Karena itu, tak ada faedahnya kau bergegas melangkah. Tak ada tempat yang aman untuk bersembunyi sambil menangis lirih dalam hati. Manusia hanyalah setitik noda yang mengapung di samudera ruang tanpa batas. Waktu terus membelitnya siang dan malam. Nasib terus membuntutinya sekalipun dia sudah berdiri di tepi ujung dunia. Untuk apa terburu-buru? Lebih baik berjalan dengan tenang sambil menimang-nimang golok atau parang. Untuk apa bergegas melangkah? Tak ada yang bisa kau kejar di dalam hidup ini kecuali bayangan-bayangan semu. Berteriak, melolong, menangis, bernyanyi, bercanda, berbicara tanpa faedah. Syair Tuan sungguh aneh. Kata-katanya menjiratkan sesuatu yang ganjil. Tapi sayang sekali, saya tidak begitu tahu soal syair. Memang sayang sekali.
Dan menyesal sekali mengapa kita harus dipertemukan di tempat ini. Oh, Tuan. Apa maksud Tuan? Maaf, saya harus pergi sekarang. Pergilah. Aku tidak akan menghalang-halangimu. Kalau begitu maaf. Harap Tuan minggir. Saya mau lewat. Kau jangan berani memerintah aku. Saya hanya mau lewat. Janganlah Tuan berdiri di tengah jalan. Carilah jalan yang lain. Atau kita bertarung. Jadi itu yang Tuan kehendaki? Ya, itu yang ku kehendaki. Jadi Tuan bermaksud merampok saya? Aku ingin merampok nyawamu. Bersiaplah. Aku datang dari balik dunia gaib. Aku terbang melintasi samudera darah. Kan ku buat langit berwarna merah. Akulah pangeran kegelapan. Laki-laki aneh itu yang tak lain adalah Arya Dwi Pangga yang juga disebut pendekar syair berdarah segera menyergap Mantri Parakrama. Dua pilah pedang kemparnya berkelebat di udara, berdesingan menyambar ke sana kemari. Mantri Parakrama menjadi gugup sesaat, tapi dia masih dapat menghindari serangan-serangan lawan. Dia pun segera mencabut sebilah pedang pendek. Pertempuran menjadi sengit. Arya Dwi Pangga terus memburu dengan jurus-jurus mautnya. Arya Dwi Pangga sama sekali tidak memberi kesempatan Mantri Parakrama untuk mengembangkan permainan pedangnya. Dia terus menggebrak maju. Mantri Parakrama benar-benar dibuat kelabakan. Dan akhirnya dia pun hanya mampu bertahan. Itu pun tidak terlalu lama. Suatu ketika dia lengah, Arya Dwi Pangga melompat sambil membabatkan pedangnya. Mantri Parakrama mengelak ke samping. Tapi belum sampai kakinya menginjak tanah, Arya Dwi Pangga sudah menyergap kembali dengan garang. Mantri Parakrama terkejut. Pedang Arya Dwi Pangga berkelebat di udara dan menyambar ke arah lehernya. Pedang Arya Dwi Pangga menyobek leher Mantri Parakrama. Bekas perwira kerajaan Majapahit itu tersentak sebentar. Tubuhnya menjadi limbung dan pedangnya terjatuh. Dia masih berusaha untuk tegak berdiri. Tapi hal itu tidak berlangsung lama. Dia berusaha untuk melangkah beberapa tindak. Dan akhirnya tubuhnya limbung untuk kemudian roboh tak berdaya lagi. Kau bukan apa-apa. Kau bukan pendekar tandingan Arya Dwi Pangga. Kepandaianmu masih berada di bawah telapak kakiku. Dan kau manusia bodoh. Seharusnya kau memilih jalan yang lain. Arya Dwi Pangga menyepak kepala Mantri Parakrama. Kemudian dia melangkahi tubuhnya. Gerakannya sangat perlahan, tapi meyakinkan. Arya Dwi Pangga mengurungkan niatnya untuk memasukkan kembali pedangnya ketika mendadak terdengar teriakan seorang gadis. Tuan Mantri! Tuan Mantri! Tuan Mantri! Aduh, sakit pinggang, jalannya tempoyongnya. Boyok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh. Minum karo super pil. Aduh, rematik kuku, Pak. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya tempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh. Minum karo super pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Oh, Tuan Mantri! Tuan Mantri! Apa yang telah terjadi? Dia tidak bernafas lagi. Dia sudah tidak bernyawa lagi. Lihat, Jamantara. Tuan Mantri tidak bergerak-gerak lagi. Tuan Mantri,
Mengapa Tuan Mantri harus pergi meninggalkan pondok? Akhirnya seperti ini kejadiannya. Mengapa Tuan Mantri diam-diam pergi? Ayah pasti kecewa sekali. Dan kalau ayah tahu bahwa Tuan Mantri bernasib seperti ini, ayah pasti sedih sekali. Oh, lukanya memang sangat parah. Pangkal lehernya tersayat benda tajam. Pangkal lehernya sampai robek seperti ini. Oh, kejam sekali. Benar-benar perbuatan kejam. Tuan, apakah Tuan yang telah membunuh Tuan Mantri? Tuan, siapa yang telah membunuh Tuan Mantri? Tuankah yang melakukannya? Arya Dwi Pangga sama sekali tidak menyaut kata-kata Luh Jinggan. Dia hanya melengos. Kemudian kakinya bergerak untuk melangkah pergi. Tuan jangan pergi dulu. Tuan harus menjawab pertanyaanku. Siapakah yang telah membunuh Tuan Mantri? Siapakah yang telah berbuat sekejam ini? Aku yang telah membunuhnya. Tuan? Jadi, Tuan telah membunuh Tuan Mantri? Mengapa Tuan sampai hati membunuhnya? Apakah dosanya? Apakah dia mempunyai dosa terhadap Tuan? Tidak. Dia tidak mempunyai dosa apa-apa. Lalu, mengapa Tuan sampai hati membunuhnya? Kami sudah merawatnya dengan baik. Dia kami temukan dalam keadaan terluka. Dan kami telah dapat merawatnya sehingga luka-lukanya sembuh. Dan sekarang, Tuan dengan seenaknya membunuh Tuan Mantri. Siapakah Tuan ini? Aku pendekar syair berdarah. Wajah Tuan seperti setan. Pandangan Tuan seperti iblis. Tuan pasti sudah banyak sekali membunuh orang. Tuan pasti dikirim oleh Raja Iblis untuk perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi ini. Iya. Barangkali kau benar, gadis manis. Aku telah dikirim oleh Raja Neraka untuk menyebarkan bencana di muka bumi ini. Aku dilahirkan untuk membuat malapetaka. Dan aku senang dengan pekerjaan itu. Aku senang dengan tugas-tugas seperti itu. Di mana aku hadir, disitulah hawa maut menyebar. Aku adalah seekor burung gagak. Aku adalah seekor burung pemakan bangkai. Aku senang sekali mencium bangkai manusia. Tuan telah membunuh orang yang tidak berdosa. Tuan akan menyesal seumur hidup. Menyesal? Aku akan menyesal seumur hidup. Pendekar syair berdarah tidak akan pernah menyesali perbuatannya. Apakah artinya sebuah penyesalan? Lahir, tumbuh, berkembang, hidup dan mati. Rangkaian peristiwa yang sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Si lemah, si kuat, si kuasa hidup dalam sebuah kurun waktu. Mereka saling menindih. Manusia minum keringat teman-temannya sendiri. Orang-orang tak berdaya lebih suka mengeluh. Orang-orang kuat lebih suka berkacak pinggang berdiri. Bukankah mereka saling tidak menghargai? Apakah arti sebuah penyesalan? Penyesalan hanyalah sepotong kata-kata yang diucapkan ketika larut malam. Penyesalan hanyalah omong kosong tanpa arti. Jika hujan datang menghajar bumi, mereka pun lupa apa yang baru saja dikatakan tadi. Aku lebih suka melihat sepotong arca batu. Dia hanya duduk, diam memandang hari-hari berlalu. Sedangkan penyesalan hanyalah mengotori dunia dengan sebaris kata-kata. Oh, Tuan benar-benar sepotong arca batu. Tuan tidak mempunyai hati. Tuan tidak mempunyai darah dan daging. Tuan tidak mempunyai perasaan sama sekali. Bahkan Tuan telah membunuh orang yang tidak berdosa dengan kepala dingin. Aku sudah biasa sekali melakukannya. Aku tidak pernah salah memilih korban-korbanku. Jahanam. Tuan benar-benar iblis yang turun dari neraka. Jangan, Tara. Bunuhlah orang itu. Terkamlah orang itu. Bunuhlah dia dengan taring-taringmu. Sayat-sayatlah dagingnya. Koreklah isi perutnya. Cepat, Jamantara. Apa yang kau tunggu? Bunuhlah orang itu. Ayo, Jamantara. Kerjakan perintahku. Bunuh manusia biadab itu.
Jamantara segera mengerjakan perintah majikannya. Harimau putih itu langsung menyergap Arya Dwi Pangga dengan garang. Mulutnya meringis dan taring-taringnya mencuat keluar. Arya Dwi Pangga mengelak ke samping. Jamantara merasa sangat kesal karena serangannya gagal. Binatang itu segera membalikkan tubuhnya dan kembali menyergap. Kembali mereka terlibat dalam pertarungan sengit. Suatu ketika Arya Dwi Pangga lengah, Jamantara berhasil mencakar pundaknya. Darah menetes mengalir membasahi pakaian pendekar syair berdarah. Arya Dwi Pangga marah sekali. Dia segera melompat mundur. Jamantara menggeram dan dia siap untuk kembali menyerang. Barat, kau sudah melukaiku. Kau sudah melukai pendekar syair berdarah. Apakah kau tidak tahu bahwa itu sangat menyinggung perasaanku? Harimau yang malang, kau akan segera menjemput ajalmu. Lihatlah, aku datang dari kabut kegaiban. Kurentangkan sayap-sayapku mengarungi angkasa raya. Kuseberangi samudera darah. Kurentangkan jubahku menutupi alam semesta. Kan kubuat langit berwarna merah. Akulah pangeran kegelapan. Akulah pewaris yang syah kekuatan semesta alam. Dengan ajik hidung pamungkas, kan ku genggam seluruh isi jagat raya dalam kepalanku. Hayo, majulah harimau sial. Majulah dan kuremukan kepalamu. Jamantara kelihatan ragu-ragu sejenak. Matanya menatap tajam ke arah Arya Dwi Pangga. Memang aneh sekali. Tiba-tiba saja Jamantara menjadi seperti sedang kebingungan. Luh Jinggan merasa kesal melihat kelakuan harimau kesayangannya. Ayo Jamantara, kau sudah berhasil melukai pundaknya. Sekarang kau harus berhasil memutuskan urat-urat lehernya. Terkamlah orang itu. Cabik-cabiklah dagingnya. Cepat Jamantara, jangan biarkan dia lari. Kau harus dapat membunuhnya. Kau harus dapat membinasakan iblis yang turun dari neraka. Cepat Jamantara. Ayo Jamantara, apa yang kau tunggu? Apakah kau merasa gentar? Apakah kau takut? Cepat kerjakan Jamantara. Kau pasti akan menang. Orang itu hanya besar laga. Jamantara, kau jangan membuatku kesal. Baiklah, kalau kau tidak mau menyerang, biarlah aku yang akan menghadapi manusia jahanam itu. Baru saja Nini Luh Jinggan bermaksud memasang kuda-kuda. Pada saat itulah Jamantara mengipaskan ekornya sebelum kemudian menyerang dengan garang. Binatang itu melompat tinggi dan kedua belah tangannya terlentang ke arah tubuh Arya Dwi Pangga. Tapi Arya Dwi Pangga sama sekali tidak bergerak. Dia bahkan seperti menunggu kehadiran Jamantara. Baiklah, ajik hidung pamungkas. Aduh, sakit pinggang, jalannya tempoyongnya. Boyok uloro. Sakit pinggang jadi sembuh. Minum karo super pil. Aduh, rematik kuku, mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya tempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh. Minum Karo Super Pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Benturan teras terjadi. Tubuh Jamantara terpental jauh ke belakang. Harimau putih itu tidak sempat mengaum lagi. Luh Jinggan terperanjat. Untuk sesaat lamanya dia hanya memandangi saja binatang peliharaannya yang mulai mengejat-ngejat. Dan Luh Jinggan berlari menubruk Jamantara. Jamantara, apa yang kau rasakan Jamantara? Jamantara, kau terkena pukulan iblis jahanam itu. Apakah kau merasa sakit Jamantara? Kasihan sekali kau Jamantara. Maafkan aku Jamantara. Aku telah memaksamu untuk melawan orang itu. Maafkan aku. Seharusnya aku tidak memaksamu. Jamantara, kau pasti akan sembuh.
Kau jangan mati, Jamantara. Aku akan mengobati luka-lukamu. Kau menderita luka dalam yang cukup parah. Iya, Jamantara. Aku tahu kau merasakan sakit luar biasa. Aku tahu. Aku juga dapat merasakannya. Jamantara, jangan khawatir. Aku akan berusaha mengobatimu. Ayah pasti dapat mengobatimu. Oh, Jamantara. Jamantara. Oh, tidak. Jangan. Kau jangan mati, Jamantara. Kau tidak boleh mati. Jangan tinggalkan aku, Jamantara. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Jamantara. 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 Jinggan menangis terseduh-seduh sambil berulang kali memeluk leher Jamantara. Tapi binatang itu sudah tidak bergerak-gerak lagi. Nyawanya telah terbang dari tubuhnya. Matanya kelihatan redup, tak ada cahaya kehidupan lagi. Nini Luh Jinggan seperti orang kebingungan. Dia menangis meraung-raung sambil berulang kali memeluk tubuh Jamantara. Tiba-tiba dia menghentikan tangisnya. Wajahnya menjadi tegang, matanya melotot, dan bibirnya gemetaran. Perlahan-lahan dia bangkit, menghampiri pendekar syair berdarah yang masih berdiri di tempat semula. Pendekar syair berdarah hanya tersenyum dingin melihat kelakuan gadis di depannya. Kau benar-benar kejam. Sekarang kau telah membunuh Jamantara. Kau telah membunuh sahabatku yang paling kusayangi. Kau keliru, gadis manis. Aku hanya membunuh seekor binatang. Kaulah itu binatang. Seharusnya kau hidup di tengah-tengah rimba. Kau tidak pantas bergaul dengan manusia. Wajahmu sangat menakutkan dan perbuatanmu sangat biadab. Aku senang mendengar sebutan-sebutan yang kau berikan kepadaku. Aku senang sekali menikmatinya. Seperti mengunyah sepotong makanan yang enak rasanya. Manusia busuk. Manusia berhati hitam. Aku akan membalas kematian Jamantara. Aku tidak terima. Aku harus membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Sudahlah, gadis manis. Kau tidak akan berhasil menyentuh kulitku. Usahamu akan sia-sia saja. Lebih baik kau pulang ke rumahmu dan menyusup kepada ibumu. Tidak. Aku tidak akan pulang sebelum membinasakanmu. Membinasakan aku. Tapi kalau kau penasaran, kuizinkan kau melakukannya. Silahkan membinasakan aku. Kau sombong sekali. Mudah-mudahan langit akan runtuh dan menimpa seluruh tubuhmu. Kau ini ngomong apa, gadis manis? Siapa yang menyuruh langit runtuh? Kau ini ada-ada saja. Sudahlah, lebih baik kau segera pulang. Aku mengampunimu. Aku kasihan padamu. Aku tidak akan pulang sebelum membalas kematian Jamantara. Aku harus membalas dendam. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Hei, gadis manis. Jangan berbuat bodoh. Membalas dendam itu bukan pekerjaan yang gampang. Kau harus dapat mengukur kekuatanmu. Kau harus dapat menjawab pertanyaan siapa dirimu. Sudahlah, aku tidak mempunyai banyak waktu untuk melayanimu. Aku akan meneruskan perjalananku yang masih panjang. Kau tidak boleh pergi. Kau tidak boleh pergi. Jinggan terus menyergap Arya Dwi Pangga dengan membabi buta. Gadis itu bertarung dengan mata gelap. Arya Dwi Pangga melayaninya dengan tenang. Suatu saat dia menepis tangan gadis itu ke samping dan Luh Jinggan hampir saja terpeleset jatuh. Tapi Luh Jinggan tetap berkeras hati. Dia terus berusaha merangsek.
Kadangkala dia menyerang dengan cakaran-cakaran tangannya. Dan pada saat lain dia mengambil sepotong kayu hutan untuk dipergunakan sebagai senjata. Mampus kau manusia jahanam! Luh Jinggan memang bukan tandingan pendekar syair berdarah. Setelah beberapa jurus berlalu, nampak Luh Jinggan mulai lemah. Napasnya tersengal-sengal. Tapi dia memang benar-benar keras hati. Dia terus berusaha menyerang Arya Dwi Pangga. Melihat kelakuan gadis itu, Arya Dwi Pangga akhirnya menjadi kesal juga. Cukup! Cukup kataku! Awas, jika kau sekali lagi berani menyerang, aku akan membunuhmu. Kau pikir aku tidak sampai hati membunuh seorang gadis manis seperti kau? Tidak, sama sekali tidak. Bagiku tidak ada bedanya apakah korban-korbanku seorang gadis manis, seorang perampok, seorang petani, ataupun seorang pendekar tangguh. Semuanya kupukul rata. Aku tidak mempunyai teman. Mereka semua musuh-musuhku. Dunia inilah musuhku. Dan aku akan membinasakan siapa saja yang mengganggu ketenangan hatiku. Hei, iblis keparat. Jangan menakut-nakuti aku. Aku tidak akan gentar. Hei, jangan pergi. Jangan pergi, kataku. Ya! Help! Ya! Ya! Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Timular yang